rahasia ini besar. Ialah rahasia cinta kasih Tuhan kepada kita. Penuh kesempurnaan, penuh kemurahan hati, dan penuh dengan kekudusan. Jangan pernah mencoba memahami Tritunggal Maha Kudus dengan otakmu. Tiada akan sampai. Rahasia Tritunggal adalah rahasia cinta yang total, penuh. Sehingga kita hendaknya seperti juga Santo Yohanes Maria Vianney yang mencintai Tuhan, dan hanya itu yang menjadi keinginannya. Aku mencintaimu, meski lidahku tak dapat berucap, aku tetap mengasihimu. Kebahagiaanku adalah mencintaimu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, Allah Tritunggal yang Maha Kudus hanya dapat diselami dan dapat pula dipahami kalau kita menerima cinta kasih Tuhan yang sempurna. Cinta kasih Tuhan yang secara total kepada kita manusia. Bagi orang yang tidak memahami karena tidak mengasihi dan menerima kasih Tuhan secara total dan penuh, mereka masih berpikiran seperti anak-anak. Kalau ada anak, berarti ada bapak, ada ibunya. Maka kemudian mereka mengatakan kita menyembah Tuhan yang tiga. Ini sungguh pemikiran yang kekanak-kanakan, pemikiran yang sangat primitif karena orang tidak menerima cinta Tuhan secara penuh, secara sempurna. Tuhan mengasihi kita dengan cintanya yang sungguh total. Dia mengirimkan nabi-nabinya untuk menyelamatkan manusia dan memberitakan kehendak dan firman-Nya. Namun manusia tetap ngeyel, tetap tidak memahami dan tetap hidup di dalam kenikmatan dunia. Maka Tuhan memberikan firman-Nya yang kedua menjadi manusia. Dialah yang dikatakan anak Allah. Ialah Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman tidak menjadi buku, tetapi menjadi manusia. Ialah Yesus Kristus. Supaya dapat berkomunikasi, supaya dapat menyampaikan kasih Allah kepada manusia. Namun sekali lagi manusia masih tetap ngeyel. Dia malahan menolak dan membunuhnya. Namun karena Tuhan adalah kekal, Tuhan adalah abadi, maka dia bangkit. Dia membangkitkan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah manusia, berbicara dengan bahasa manusia, mengasihi dengan kasih yang diharapkan oleh manusia. Maka Tuhan yang membangkitkan Yesus itulah Allah Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul. Jadi Tuhan memberikan firman-Nya dan memberikan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia.
Dia memberikan tubuh dan darahnya supaya menyucikan tubuh dan darah manusia. Dan dia pun akhirnya memberikan rohnya supaya manusia disucikan oleh rohnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini cinta yang total. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang memberikan nyawanya bagi saudara-saudaranya. Tuhan tidak hanya memberikan firman, tetapi dia memberikan Yesus Kristus dan memberikan rohnya yang kudus. Hanya orang-orang yang mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai dia yang dapat memahami apa kasih yang sempurna. Hendaknya kamu sempurna seperti Allah Bapamu di surga sempurna. Maka bacaan kedua hari ini mengatakan bahwa kita harus menjadi sehati, sepikir, seperasaan, dan usahakanlah hidupmu menjadi sempurna. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah nasihatmu, hendaklah kamu sehati, sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Bagaimana kita menjadi sempurna? Sehingga kita menjadi damai sejahtera. Bacaan yang pertama, di mana Musa bertemu dengan Allah yang memberikan 10 perintah Allah. Menarik sekali bahwa siapakah Allah itu? Tuhan yang ditemui oleh Musa mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Allah yang penuh kasih setia, panjang sabar, dan berlimpah-limpah kasihnya. Maka terhadap Tuhan yang sedemikian mengasihi, Musa menyambutnya, menjawabnya. Ambillah kami menjadi milik-Mu, ya Tuhan. Inilah kuncinya. Bahwa mencintai Tuhan berarti kita memberikan diri kita, seluruh yang ada pada kita, menyadari bahwa itu semua milik Tuhan. Maka bagaimana para rasul, para kudus dan para martir mencintai Tuhan dengan memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan yang murah hati. Ada 3 nasihat Injil. Hendaknya kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Hendaknya kamu kudus seperti Bapamu kudus adanya. Dan hendaknya kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuh-penuhnya, maka kita mengosongkan segala milik kita. Sehingga Tuhan memiliki kita sepenuh-penuhnya. Sehingga kita bersatu dengan Tuhan. Kita menjadi murah hati, menjadi kudus, dan menjadi sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita sadari bahwa dunia ini penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, penuh juga dengan perseteruan perang. Mengapa? Karena berebut milik. Orang ingin memiliki, nafsu untuk memiliki orang lain, negara lain, harta, kekuasaan, memiliki apa saja,
membuat penderitaan. Banyak orang rusak persaudaraannya karena rebutan warisan, berebut harta, berebut anak, berebut istri, suami, dan seterusnya. Maka menyerahkan milik kepada Tuhan berarti pembebasan, bebaskan diri. Coba mari kita renungkan, apa yang membuat persoalan hidup kita adalah tidak jauh berkisar dari milik dan milik. Gereja ini milik siapa? Milik Tuhan. Saya baru menyadari tadi pagi ketika mendengar berita sahabat dekat seangkatan Tabisan Romondito meninggal. Ya. Apakah kita kehilangan? Iya. Tetapi dia milik Tuhan, bukan milikku. Dia berangkat ke surga bersama juga Romo Frans Doi, yang satu angkatan Tabisan juga. Mau tidak mau kita harus menyerahkan sahabat-sahabat, karena dia bukan milikku tapi milik Tuhan. Semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Ketika kita menyerahkan semua dan menyadari bahwa semua milik Tuhan, termasuk anjingku juga milik Tuhan, termasuk apa saja yang menjadi milikku adalah milik Tuhan. Ketika kita menyerahkan semuanya adalah milik Tuhan, ada dalam damai hidup kita. Kita damai, sejahtera. Dunia ini tidak kita miliki. Milik kita satu-satunya hanya satu. Apa itu? Dosa. Dosa itu milikmu, bukan milik Tuhan. Maka marilah kita menyadari terus-menerus penyerahan diri kita kepada Allah. Sampai kita semua menghadap Tuhan seperti Romo Dito, Romo Frans Doi, dan sahabat-sahabat yang lain mengatakan, ambillah ya Tuhan, jadikanlah kami milikmu. Kita ingat akan nasihat Santo Ignatius yang seringkali kita nyanyikan, ambillah ya Tuhan kebebasanku, dan seterusnya, kehendak dan ingatanku. Maka Tuhan mengatakanlah, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Marilah kita belajar menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Tuhan. Pikiran-pikiran kita yang seringkali galau, penuh kekhawatiran, ketakutan-ketakutan kita karena takut kehilangan milik, serahkanlah pada Tuhan. Karena semua milik Tuhan. Dalam tangan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Bahkan cinta. Cinta itu milik Tuhan, bukan milikmu. Ya. Inilah kasih itu, bukan kamu mengasihi Allah, tapi Allah lebih dahulu mengasihi kamu. Maka Anda begitu sulit untuk mengasihi karena kasih itu milik Tuhan. Tapi kalau kamu menyadari akan kasih milik Tuhan, maka mintalah kasih-Nya, supaya kita dapat mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Dan kasih Tuhan lebih dulu daripada orang-orang yang dahulu mencintai kita.
Orang tua kita pasti lebih dulu mencintai sehingga kita mengenal cinta. Tapi Allah lebih dulu daripada orang tua kita yang mencintai. Ketika Tuhan mempertemukan bapak dan ibuku, ketika Tuhan menyatukan mereka dalam cintanya, ketika Tuhan menciptakan kita dalam rahim ibu, rahasia ini besar. Ialah rahasia cinta kasih Tuhan kepada kita. Penuh kesempurnaan, penuh kemurahan hati, dan penuh dengan kekudusan. Jangan pernah mencoba memahami Tritunggal Maha Kudus dengan otakmu. Tiada akan sampai. Rahasia Tritunggal adalah rahasia cinta yang total, penuh. Sehingga kita hendaknya seperti juga Santo Yohanes Maria Vianney yang mencintai Tuhan, dan hanya itu yang menjadi keinginannya. Aku mencintaimu, meski lidahku tak dapat berucap, aku tetap mengasihimu. Kebahagiaanku adalah mencintaimu. Memahami doa Santo Yohanes Maria Vianney adalah memahami cinta Tuhan yang total kepada kita. Maka perlu jawaban secara total juga. Hanya orang-orang yang mencintai Tuhan seperti para kudus, seperti para martir, seperti Bunda Maria, seperti Tuhan Yesus sendiri, dia akan memahami apa artinya Allah mewahyukan diri sebagai Allah Bapa, Bapa segala bangsa, Bapa pencipta langit dan bumi. Dan akan kasihnya melalui firman-firmannya. Dan firman itu menjadi manusia supaya manusia mengenalnya, mengenal kasihnya. Dan akhirnya Tuhan pun memberikan rohnya. Dia tidak hanya membisikkan firman-Nya melalui telinga kita, dia tidak hanya memperlihatkan sang firman menjadi manusia melalui mata kita, tapi Tuhan menanamkan rohnya di dalam roh kita. Maka jawabannya, marilah kita bersama hidup dalam damai. Ketika kita menyadari dan menyerahkan diri sepenuhnya, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Ketika kita menyadari bahwa semua milik Tuhan, semua ada dalam tangan-Nya, sehingga kita pun dapat hidup dalam damai. Hari-hari ini begitu banyak orang yang tidak damai. Takut kehilangan pekerjaan, takut miskin, takut mati, takut bangkrut, dan seterusnya. Mengapa kita takut? Karena kita ingin memiliki. Namun kalau kita serahkan semuanya ada dalam tangan Tuhan, maka damai sejahtera akan memerintah dalam hidup kita. Hendaknya kita hidup di dalam damai, supaya kita menyadari apa artinya salam damai sejahtera bagimu. Dan inilah anugerah yang terbesar. Mungkin saudara tidak dapat tidur karena Anda berpikir besok bagaimana, kapan akan berakhir PSBB ataupun lockdown, ataupun kapan virus ini pergi dan seterusnya. Anda galau.
Tapi ketika Anda menyerahkan semuanya dan menyadari ini adalah semua kehendak dan milik Tuhan, Anda akan mengalami damai. Seperti orang-orang yang meninggalkan dunia ini, menyerahkan dirinya sepenuhnya pada Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Dan mereka pergi kepada Allah Tritunggal dalam damai. Orang-orang yang bersatu dengan Tuhan, orang-orang yang kembali pada Tuhan, dia akan mengerti rahasia Tritunggal. Saat ini kita melihat Tuhan samar-samar seperti dalam cermin. Tapi nanti saya akan berjumpa muka ke muka. Dalam kasih Tuhan kita semua terus-menerus akan belajar memahami, belajar mencintai, belajar berserah diri, karena kita orang-orang yang beriman. Hiduplah dalam damai dan sukacita, karena Allah-Mu adalah Allah yang panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah-limpah. Allah yang mengasihi-Mu secara total, sempurna dan penuh. Mari kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dan menyerahkan semua dan segalanya, karena semua dan segalanya adalah milik Allah. Hiduplah dalam damai sejahtera. Kita berdiri menyatakan iman kita.